Shalom KGC, saya juga mau menyapa yang ada di ruangan sebelah. Wah, ramai sekali hari ini ya. Kita masih berada di dalam suasana kebangkitan Tuhan. Minggu lalu kita rayakan ya. Oke, pesannya malam hari ini adalah tema gereja kita di bulan ini, yaitu Source of Authority, sumber dari otoritas. Ayatnya adalah di Matius 28 ayat 18. Tadi gembala kita Pak Arifin sudah sempat singgung sedikit. Ini ya. Kalau kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Oke. Dalam Alkitab terjemahan baru ini dikatakan segala kuasa. Segala kuasa ini artinya semuanya. Tidak terkecuali, baik di surga maupun di bumi. Melihat ayat ini saya jadi kepikiran dua hal. Yang pertama, ini adalah jaminan bagi kita ya. Bagi murid Tuhan Yesus pada waktu itu, dan juga bagi kita sekarang, bahwa Tuhan berkata, sekarang aku yang in charge di sini. Aku yang in charge di surga dan di bumi. Ini untuk menguatkan hati murid-muridnya. Yang waktu itu masih ada keraguan. Apakah benar ini? Apakah Tuhan Yesus beneran ini? Waktu itu ada yang keraguan dalam muridnya. Makanya Tuhan Yesus bilang kayak gini. Ini jaminan bahwa sekarang dia yang punya kuasa. Dan tidak main-main saudara. Kuasanya ini ada di surga dan di bumi. Kalau kita mau kalau kita mau meneliti lagi, tadi Pak Arifin juga bilang, kuasa ini kalau kita lihat di dalam versi bahasa Inggrisnya, itu ada yang menerjemahkannya power, ada yang menerjemahkannya authority. Pertama saya timbul pertanyaan dalam hati saya, apakah sebelum ngomong ini Tuhan gak punya kuasa? Apakah Tuhan itu gak punya power? Padahal dia kan sudah membangkitkan orang mati. Dia menyembuhkan orang yang sakit kusta. Dia orang buta melihat, lumpuh berjalan. Kan pasti punya kuasa. Tetapi kenapa Tuhan bicara, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa"? Nah, ketika kita baca dalam bahasa Inggrisnya baru saya jelas. Ini dalam terjemahan New International Version, Tuhan Yesus bilang gini, "Then Jesus came to them and said, 'All authority in heaven and on earth has been given to me.'" Authority. Jadi bahasa Indonesia ini agak kesulitan menerjemahkan kuasa. Semua power diterjemahkan kuasa, authority juga diterjemahkan kuasa. Padahal power dan authority ini beda. Saya ilustrasikan gini ya, seperti tadi di roket. Kalau misalkan kita punya mobil, itu kita tahu ada aki ya, aki di dalam mobil itu kan ada powernya ya. Ada yang nggak tahu aki? Tahu semua kan ya? Oke, aki itu kan punya power. Dia bisa menyalakan lampu, bisa menyalakan mesin, starter mesin, dia bisa menyalakan radio, tape semuanya, dia bisa menyalakan semua, dia ada power di dalam aki tersebut. Tapi jika aki itu saya taruh di dalam kursi, di dalam mobil, kira-kira aki itu masih punya power enggak? Aki itu masih ada powernya enggak? Ada, saudara. Aki itu masih ada powernya di dalam akinya itu. Tapi otoritasnya tidak ada.
Dia bukan otoritasnya di atas kursi penumpang itu enggak. Tapi otoritasnya adalah ketika saya sambungkan di bawah kap mesin, ada kabelnya yang nyambung ke seluruh kendaraan. Itulah ketika otoritas dari aki ini termanifest. Kuasanya jadi nyata, powernya jadi nyata, bisa menghidupkan lampu, bisa menghidupkan tape dan segala macamnya. Nah, dia mempunyai power dan ada otoritasnya di tempat itu. Jadi sedikit beda ya power sama authority. Nah, di sini saya menjelaskan Tuhan Yesus bicara sekarang semua authority sudah diberikan. Baik di surga maupun di bumi. Kenapa kok Tuhan Yesus bicara di surga dan di bumi? Nah, hal ini dia ucapkan ketika dia sudah bangkit, saudara. Ketika dia sudah mau naik ke surga, dia bicara sama murid-muridnya, oke, sekarang kondisinya itu Tuhan sudah mengalahkan yang namanya kematian. Tuhan sudah menang atas kematian. Dia sudah bangkit, baru dia bicara authority. Artinya gini, kalau sebelumnya Tuhan Yesus itu punya power, punya kuasa, dia bisa menyembuhkan orang, dia bisa mendemonstrasikan bahwa kekuatan power dari kingdom itu nyata. Tapi nggak semua orang bisa mengakses kekuatan yang sama ini ya. Murid-muridnya pada waktu itu belum bisa mengakses kekuatan yang sama, otoritas yang sama dengan Tuhan Yesus. Sometimes mereka dibekali dengan Roh Kudus, mereka bisa mengusir setan, kemudian mereka balik lagi. Mereka dikasih otoritas sementara waktu itu. Nah, ketika Tuhan Yesus mau terangkat ke surga, dia menerangkan bahwa ini loh, otoritasnya sudah di tanganku. Kalau kalian mau punya akses, sekarang ini aksesnya sudah dibuka. Power dan authority kalau kerjasama itu manifestasinya luar biasa. Jadi murid-muridnya akan menerima authority yang sama ketika dia menerima Roh Kudus turun atasnya. Tuhan Yesus pernah bicara, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Waktu itu Tuhan menyuruh mereka menanti di Yerusalem untuk menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Nah, kalau untuk authority sama power tadi, itu perbedaannya seperti tadi. Jadi, nggak sama, saudara. Power sama authority itu harus bekerja sama baru bisa terjadi manifest. Oke, sumbernya adalah di dalam Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, sekarang kita mau cari tahu kan gini. Tuhan Yesus menjanjikan otoritas ini. Tuhan Yesus menjanjikan otoritas sebelum dia naik ke surga. Kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Tunggu di Yerusalem. Kenapa kok sepertinya manusia ini, apa sih yang dirindukan manusia? Paling dalam. Mengapa kita itu sebenarnya mencari Tuhan? Apa yang paling dirindukan manusia? Tuhan Yesus tahu kebutuhan paling dalam dari manusia. Itu adalah ini. Semua manusia itu mencari kuasa. Kalau boleh tahu di sini ada yang sudah kerja? Boleh tahu? Angkat tangan. Masih sekolah atau kuliah? Banyak juga ya. Oke, kita kuliah kan untuk mencari kerja. Kerja itu untuk cari apa?
Cari uang ya. Kenapa uang itu penting? Yang kita cari sebenarnya bukan uangnya, tetapi apa yang bisa dilakukan oleh uangnya itu. Iya enggak? Uang itu bisa memberikan kuasa pada kita. Kita bisa berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya pakai uang. Kita bisa mengontrol orang. Orang bisa kerja dengan kita kontrol orang bisa pakai uang. Kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Kalau kita ada uangnya, ya enggak? Nah, hal yang sama, mengapa orang kepingin kok jadi terkenal gitu ya? Mengapa orang tuh pengen jadi terkenal? Karena dia kepingin kuasa. Kalau orang terkenal itu memiliki pengaruh yang lebih besar. Dia kemana-mana dikenali, dapat privilege di mana-mana. Jadi orang itu pada dasarnya semua orang itu menginginkan kuasa. Dalam hatinya. Apakah itu salah? Apakah itu salah? Wah, aku gak mau cari Tuhan karena pengen kuasa. Aku karena mencintai Tuhan. Halo, aku gak mau cari Tuhan karena pengen power. Aku pengen melayani Tuhan karena aku cinta Tuhan. Jauh di dalam hatinya, kita sebenarnya cari Tuhan karena kuasa. Murid-murid pun, mereka mengikuti Tuhan Yesus, apakah karena mereka awalnya mengasihi Tuhan Yesus? Gak. Sorry. Murid-murid mengikuti Tuhan Yesus karena mereka melihat Tuhan Yesus punya kuasa mengatasi permasalahan mereka, gak dapat ikan. Sepanjang hari mereka mancing, mereka gak dapat ikan. Begitu Tuhan yang nyuruh, ikan-ikan datang. Mereka lihat ada kuasa. Mereka lihat, mereka gak kenal yang namanya Tuhan Yesus, orang dari Nazaret ini. Mereka mengikuti Tuhan Yesus karena mereka melihat dia punya kuasa. Dan ini gak salah karena Tuhan menciptakan kita. Kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 26. Tuhan menjadikan manusia maksudnya adalah untuk mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Tuhan pada awal penciptaan manusia itu Tuhan memang merencanakan manusia untuk punya kuasa. Tapi kemudian Adam kehilangan dominion ini. Karena dosa sudah masuk dalam manusia. Jadi di lubuk hati manusia yang paling dalam ini mereka merindukan untuk mereka punya kuasa. Jadi gak salah kalau kita pengen kuasa. Dan Tuhan tahu, Tuhan itu tahu kebutuhan kita karena Dia menciptakan kita, bukan? Nah, oke. Nah ini murid-muridnya saya mau kasih bukti di Matius 20 ayat 20 sampai 28. Pada suatu ketika datanglah dua orang murid Tuhan Yesus dan mereka bawa mamanya juga loh. Biasa kalau mama-mama ya, kalau anak-anaknya pengen sesuatu mamanya maju duluan. Hal yang sama, mereka datang kepada Tuhan Yesus, mereka minta apa? Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Mintanya kuasa. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepada yang kami dapat. Mereka datang kepada Tuhan Yesus, mereka minta, Tuhan kalau boleh anakku ini dapat di sebelah kananmu, yang satu di sebelah kiri. Mereka minta power, minta authority.
Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Ini kita lihat dua orang murid ini, mereka bawa-bawa mamahnya datang pada Tuhan Yesus. Mereka minta, Tuhan kasih dong kita power, kasih kita authority. Dan hal yang aneh adalah Tuhan Yesus tidak marah. Tuhan Yesus tidak mencela keinginan mereka itu loh. Tapi murid-murid yang lain yang marah. Kamu tuh gimana sih? Mungkin mereka ya juga kepingin kan, tapi mereka gak berani ngomong. Di sini Tuhan Yesus gak ada perkataannya yang dia mencela dua murid ini. Kamu itu pengennya kuasa. Gak ada. Dia tidak mencela ataupun memberikan atau marah kepada dua orang murid ini. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia kasih tahu caranya bahkan. Oke, kita baca ayat selanjutnya ya. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Nah, ini caranya kingdom. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus menjelaskan caranya. Kamu mau kuasa, kamu mau power, oke. Tapi caranya tidak seperti dunia. Dunia, pemerintah bangsa memerintah rakyat dengan tangan besi. Mereka memerintah dengan kejam. Mereka memerintah dengan pembesar-pembesar memerintah dengan sangat kejam. Tangan besi ini artinya keras. Tapi di kerajaan Tuhan tidaklah demikian. Tuhan menjelaskan bahwa kalau kamu mau menjadi yang terbesar, kamu harus jadi yang terkecil. Kalau kamu mau menjadi yang paling tinggi, kamu harus menjadi yang paling rendah. Ajaran ini memang waktu itu sangat radikal ya. Tuhan Yesus itu radikal banget ajarannya. Tapi murid-muridnya setelah Tuhan Yesus ngomong begini, murid-muridnya paham. Dan mereka keinginan mereka untuk mencari power itu, Tuhan Yesus tidak pernah tegur. Mereka memang, Tuhan tahu bahwa mereka kepingin punya kuasa. Cuman caranya berbeda, cara kingdom berbeda. Nah, Paulus bilang gini, bahkan ini Paulus ya. Paulus bilang gini, dalam Filipi 2 ayat 8-11. Sorry malam ini banyak ayat ya, soalnya ya saya gak kepingin gak ada dasarnya gitu loh. Banyak ajaran yang sekarang itu tidak ada dasarnya. Jangan sampai kita ngomong ini hanya perasaan-perasaan aja. Di dalam Filipi 2 ayat 8-11. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ini ya, Tuhan Yesus sudah mempraktekkan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan Yesus tidak hanya ngomong, tapi dia sudah mempraktekkannya. Oleh sebab itu, dia dikaruniakan nama segala nama. Dia ditinggikan oleh Allah Bapa
setinggi-tingginya bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya kita beroleh keselamatan. Jadi jelas ya. Mungkin saudara pernah dengar akhir-akhir ini banyak yang gaduh ya di media sosial itu. Bahwa ada keselamatan kalau kita berbuat baik aja. Gak usah percaya sama Yesus, kamu pasti selamat juga kok kalau kamu baik. Mungkin dalam kesempatan ini saya pengen meluruskan sedikit, kalau boleh. Dalam ayat di Kisah Rasul 4 ayat 12 itu sudah cukup untuk membantah statement tersebut. Tidak ada keselamatan lain selain di dalam Dia. Dan di bawah kolong langit ini nggak ada nama lain yang olehnya kita beroleh selamat. Sudah jelas di sana dikatakan ya. Jadi apa? Berbuat baik gimana dong? Ini yang membuat viral itu adalah karena di agama lain dia dianggap sebagai anak Tuhan Yesus juga. Ya, semua adalah ciptaan Tuhan ya. Tetapi anak Tuhan adalah dia yang mengaku dari mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Tuhan sebagai juru selamatnya. Jadi saudara nggak usah bingung ya. Malam ini jelas bahwa gak ada keselamatan melalui orang lain. Kalau misalkan ternyata karena perbuatan baik itu orang bisa selamat, ngapain Tuhan kita tuh meregang nyawa di atas kayu salib? Coba saudara bayangkan logikanya. Kalau hanya karena perbuatan baik, dia gak perlu mati saudara, gak perlu dia susah-susah. Di Taman Getsemani sampai keringetan keluar darah, sampai stres karena memikirkan ada nggak cara lain untuk keselamatan. Tuhan kita sampai meregang nyawa loh di sana. Dia memberikan nyawanya bagi kita, supaya kita bisa dapat akses ini. Jadi jangan sampai pengajaran yang aneh-aneh ini kita jadi disesatkan ya. Jangan sampai pikiran kita jadi bingung. Nah, kita kembali kepada Alkitab aja wes. Ya, jadi itu. Ini dalam ajaran Paulus, dia mengatakan begini. Untuk menjadi ke atas, dia harus rendah. Bahkan dia sangat merendahkan dirinya dan taat. Bahkan sampai mati. Kalau kita mau dapat kuasa, salah satunya kita harus merendahkan diri. Dan kita juga harus taat, saudara. Taat di sini sama leader yang di atas kita. Taat sama firman Tuhan. Hidup kita setiap hari kita berusaha untuk hidup benar. Nah, poin terakhir. Kemudian kalau Tuhan sudah dapat akses, sudah dapat otoritas. Tujuannya itu apa? Kita sudah percaya sama Tuhan Yesus. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus oleh karya salibnya. Kemudian kita mendapatkan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kemudian kita dibenarkan, kita mendapat otoritas yang sama dengan Tuhan. Lalu untuk apa? Untuk apa ininya? Purpose of authority ini untuk apa sih saudara? Semua yang Tuhan Yesus pesan terakhir untuk kita semua, the Great Commission, itu Tuhan kepengen kita semua memakai otoritas itu supaya kita menjadi saksi, supaya kita mengabarkan Injil ini, kita ngasih tahu orang ini loh,
Yang kita ajarkan ini bukan agama. Yang kita ajarkan ini bukan cara untuk mencari Tuhan. Tuhan yang cari kita. Bahkan Dia cari kita, Dia kasih kuasa sama kita. Dia kasih otoritas yang seharusnya dulu kita punya, tapi kita hilang. Nah sekarang Tuhan sudah kembalikan semuanya, Dia sudah merestore kita, kondisi kita. Persis maksudnya seperti ketika manusia pertama kali diciptakan. Dan Tuhan kepingin dengan kuasa yang sama ini, otoritas yang sama ini, Tuhan pengen kita share ke orang lain, kita share ke bangsa lain. Ya, di Markus 16, kalau kita baca di ayat 15 sampai 19, ini lebih jelas lagi Tuhan bilang, pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, jelas di sini. Nah ini, gunanya kuasa yang tadi, otoritas tadi, mulai masuknya di sini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka pegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, kuasa-kuasa ini sudah Tuhan kasih. Bahkan akses ke sana Tuhan sudah bebaskan. Kamu boleh akses semuanya, kuasanya. Untuk apa? Untuk tanda-tanda ini menyertai kita ketika kita sharing. Kita percaya diri. Ketika kita mengunjungi orang sakit, kita tumpang tangan, orang itu apa? Mungkin sembuh? Enggak, saudara. Mereka akan sembuh. Kita bisa percaya diri datang pada orang, kita sembahyang, kita doa, kita tumpang tangan, orang akan sembuh. Apalagi masalah mereka hubungan antara manusia, kita doakan hubungan akan dipulihkan. Kuasa-kuasa apalagi? Kuasa kegelapan. Kita usir aja dalam nama Tuhan Yesus, selesai. Ini kuasa Tuhan kita ini gak main-main. Dia sudah punya otoritas di surga dan di bumi. Di surga, Tuhan sudah di surga itu pertama kali Tuhan sucikan, surga disucikan dari dosa. Ketika iblis itu dilemparkan ke bumi, Tuhan sudah menyucikan surga. Dan di bumi, iblis pun berbuat onar, Tuhan sudah menyucikan bumi dengan cara apa? Dia menang atas maut, dia menyerahkan nyawanya, dia bangkit kembali. Di bumi sudah disucikan Tuhan, oleh sebab itu Tuhan mengaruniakan kepada Tuhan Yesus semua otoritas di surga dan di bumi. Sehingga apa? Kita, anak-anaknya yang percaya pada Tuhan, kita menerima otoritas yang sama. Kita menerima akses yang sama, power yang sama, authority yang sama. Ketika kita mengaku dan percaya pada Tuhan Yesus, Tuhan sudah siapkan semuanya. Dan itu bisa kita pakai untuk kita bisa menyiarkan Injil ini. Kita bisa sharing the good news kepada orang-orang di luar sana. Orang-orang yang belum mengenal saudara-saudara kita. Semuanya kuasa, pakaian kuasa dari Tuhan ini. Semuanya sudah tersedia bagi kita. Amin saudara. Sekian pesan ini, semoga ini bisa memperkuat iman kita di malam hari ini ya saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.